Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, marilah kita memperbanyak ucapan syukur alhamdulillah atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, terutama pada saat ini kita berada pada bulan yang penuh barokah, dan alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 6 hari dengan hari ini. Tentu kita berharap ibadah puasa yang sudah kita laksanakan ini menjadi sebuah ibadah puasa yang benar-benar dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya kita diberi umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat menjalani Ramadan tahun ini sampai dengan hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat tersebut kita termasuk dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar nantinya. Kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali santapan rohani Ramadan pada kesempatan ini, kami menyampaikan selamat menjalani ibadah puasa Ramadan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita melaksanakan ibadah puasa, malam-malamnya kita meramaikan rumah-rumah ibadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait amaliyah Ramadan. Semuanya ini kita laksanakan tentu dengan niat ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi Ramadan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberikan manfaat untuk orang lain. Kegiatan-kegiatan tersebut kita laksanakan tanpa ada rasa keterpaksaan, tanpa ada rasa katakanlah dilakukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tapi kita yakin apa yang kita laksanakan itu sebenarnya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan ini tidak asing bagi kita. Kenapa? Karena setiap tahun kita tunggu-tunggu kedatangan Ramadan itu sendiri. Sebab Ramadan ini
sungguh jauh berbeda dari bulan-bulan yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab ataupun di dalam Al-Quran. Ramadan banyak nama sebenarnya selain dari Ramadan itu. Antara lain bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan Syahrus Syam atau bulan puasa. Mulai dari kita yang dewasa sampai anak-anak pun kenal dengan bulan puasa. Malah kita dengar cerita-cerita misalnya di tempat-tempat keramaian, sebentar lagi bulan puasa akan datang. Begitulah familiarnya bulan puasa itu di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin dan muslimat, tentu dalam upaya bagaimana kita bisa melaksanakan puasa di bulan tersebut. Itu tentu menjadi bahagian ataupun menjadi sebuah catatan sejarah dalam kehidupan kita ketika kita bisa memasuki bulan puasa tersebut. Kenapa dia disebut sebagai bulan puasa? Karena arti dari bulan puasa atau Syahrus Syam itu sendiri adalah bulan pengendalian diri dari hal-hal yang dilarang. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan atau bulan Syahrus Syam ini, terutama kewajiban yang harus kita laksanakan itu adalah melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Kita tahu bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Masa-masa dulu ibu bapak yang terhormat, kita melaksanakan puasa ini hampir 1,5 hari. Kadang-kadang sampai mencapai 16 jam, 17 jam, 18 jam. Kenapa? Karena pada masa itu belum lagi ada pengaturan tentang kapan kita mulai imsak dan kapan kita waktu berbuka. Belum diatur seperti lengkapnya pengaturan pada masa sekarang. Tapi alhamdulillah dekat perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, maka sekarang kita sudah mengenal imsak, mengenal waktu berbuka dan lain sebagainya, sehingga kalau kita ukur dengan jam, kita itu berpuasa lebih kurang hanya 14 jam. Maka Syahrus Syam adalah bulan pengendalian diri kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu diperkirakan lebih kurang 14 jam. Coba Bapak Ibu bayangkan, 14 jam lamanya kita berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan berkurangnya kualitas puasa kita, tetapi lebih dari itu kita berupaya bagaimana ibadah puasa yang sudah kita laksanakan ini benar-benar puasa yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal-hal yang meragukan saja kita tinggalkan, apalagi hal-hal yang jelas-jelas membatalkan puasa. Maka pengendalian diri ini merupakan hal yang sifatnya urgen di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Salah satu contoh, ketika terjadi berbantah-bantahan di dalam bulan Ramadan saat kita melaksanakan ibadah puasa pada Syahrus Syam tadi, Islam mengajarkan supaya kita menjawab dengan inni shaim, saya ini sedang berpuasa. Artinya kita berupaya menghindari tidak terjadi katakanlah adu mulut,
sehingga terjadi cekcok, atau menghindari hal yang lebih fatal, perkelahian. Nah, ketika kita sedang berpuasa itu, kita kendalikan diri kita dengan menyebut ini shaim, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Itu salah satu contoh pengendalian diri di dalam melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya, pengendalian diri ini juga erat kaitannya dengan kita menyiapkan takjil untuk kita berbuka puasa. Kalau kita turutkan selera, kita turutkan keinginan, saat kita sedang lapar itu, kaum muslimin, rasanya seluruh yang kita siapkan itu rasa-rasanya mungkin bisa habis kita makan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Syahrus Syam adalah pengendalian diri, tentu kita harus juga bisa mengendalikan diri kita terhadap keinginan-keinginan yang begitu banyak untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena begitu nanti beduk berbunyi atau sirene tanda berbuka puasa sudah berbunyi, lalu kita minum air seteguk, makan mungkin kurma 2-3 biji, lalu kita berdoa, rasa-rasanya kita sudah kenyang. Tidak teringat kita tadi lapar itu lagi, kita sudah kenyang, dan apa yang kita sediakan itu rasa-rasanya tak mungkin kita makan lagi. Kenapa? Karena sudah kenyang. Nah, tentu saja ini upaya kita untuk jangan mubazir di dalam kita menyediakan takjil untuk kita berbuka puasa. Contoh lain, contoh berikutnya pengendalian diri itu adalah ketika kita berada di tengah-tengah keramaian atau kita berjalan pada saat kita sedang berpuasa, mungkin kita akan berjumpa dengan katakanlah segelintir orang yang menurut kita dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Bukan hanya sekadar tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi dia malah makan dan minum seperti keadaan tidak pada bulan puasa. Nah, kondisi ini tentunya harus juga bisa kita kendalikan diri kita. Jangan sampai kita katakanlah memarahi yang bersangkutan, atau katakanlah mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan mereka merasa tersinggung. Nah, kita hanya berharap bahwa di dalam kondisi ini sama-sama menjaga suasana agar terjadi saling hormat menghormati, sehingga bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa bisa melaksanakannya dengan baik. Bagi yang mungkin tidak melaksanakan, dia juga bisa katakanlah menghormati kita yang sedang berpuasa. Nah, kita mulai dari diri kita, mengendalikan diri kita, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang menyebabkan orang yang tidak berpuasa itu merasa sakit hati dengan kita. Banyak hal sebenarnya Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh dari pengendalian diri itu yang kaitannya dengan Syahrus Syam itu sendiri. Maka oleh karena itu beruntunglah kita yang sudah berpuasa ini, kita kendalikan diri kita semaksimal mungkin. Kita upayakan katakanlah menjadi supir terhadap diri kita sendiri, agar diri kita bawa kepada pelaksanaan ibadah puasa yang tentu kita berharap menjadi puasa yang bisa mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan
haus dan lapar. Kenapa? Salah satu mungkin penyebabnya kurang bisa mengendalikan diri kita. Selain dari itu tentunya mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita bahwa puasa ini kita jadikanlah sebuah kebutuhan kita. 11 bulan kita sudah Allah berikan kesempatan untuk mengarungi kehidupan ini. Siang dan malam kita berupaya mencari rezeki untuk kehidupan kita. Mungkin pada saat itu kita mungkin katakanlah belum sempat berupaya untuk mengendalikan diri. Nah, dengan puasa ini kita berharap menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri, lalu kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadisnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa-siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dasarnya karena keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Ini yang kita harapkan dari ibadah puasa itu sendiri, pengendalian diri dan tetap mendapatkan keampunan dari Allah dari apa yang telah terlanjur kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan motivasi bagi kita untuk bertekad. Mari kita laksanakan ibadah puasa Ramadan ini sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, memberikan kesehatan, dan kita benar-benar bisa beribadah dengan full, dengan tekun selama bulan suci Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah wawasan tentunya untuk kita semua. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.